Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita kembali berkumpul di rumah kita masing-masing. Namun kita bersyukur pada Tuhan, kita kembali beribadah pada hari ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, Tuhan yang kudus, Tuhan yang bertata di atas segala-galanya. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan, betapa Engkau dahsyat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, yang setiap nafas kehidupan yang Engkau beri bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami kembali beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, kami satu hati, kami satu roh Tuhan, kami satu pikiran itu memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan selidiki setiap hati kami Tuhan, agar hari ini Tuhan kami benar-benar memuji muliakan Engkau Tuhan, dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memohon Roh Kudus-Mu menuntun hati kami dan memimpin pikiran kami Tuhan, di dalam memuji memuliakan Engkau, di dalam mendengarkan Engkau Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Pakai juga hamba-Mu Tuhan Yesus yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai Kak Fadli Gozali Tuhan, Roh-Mu berkuasa atasnya Tuhan. Tuhan pakai mulut lidah bibirnya Tuhan. Tuhan pakai pikirannya, Tuhan beri dia hikmat kebijaksanaan Tuhan. Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Bapak. Sehingga Bapak, apa yang dia sampaikan Tuhan Yesus benar-benar sungguh-sungguh dari Engkau, dan kami bersama-sama diubahkan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Rendahkan hati kami di dalam memuji muliakan Engkau Tuhan. Biarkan kami menyenangkan hati Tuhan hari ini, dan seumur hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap bergirang karena Engkau Tuhan. Kami siap memuji muliakan Engkau. Kami siap bertepuk tangan, kami siap melompat bergirang karena Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Ya, mari kita sama-sama memuji muliakan Tuhan. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan. Tinggi nama-Mu dipuji. Amin.
syukur, kita memuji Tuhan. Sama kita menyenangkan hatinya. Kita saat sepikir untuk menyembah Allah yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, oh Yesus, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji nama-Mu.
Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar semuanya? Kita berdoa, kita semua dalam kondisi baik, dipelihara, dijaga Tuhan sempurna. Kita berharap dalam waktu dekat ini kita kembali bisa ibadah bersama lagi, kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bertegur sapa lagi, bukan hanya lewat online, tapi benar-benar kita bisa tatap muka, kita berdoa, semua keadaan bisa kondusif, dan semuanya baik-baik. Kita berdoa buat Jakarta, kita berdoa buat bangsa Indonesia pada khususnya, supaya Tuhan bekerja terus di bangsa ini, sampai bangsa ini sehat dan disembuhkan Tuhan. Bangsa ini mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Amin. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita semua sehat dan selalu baik-baik. Ya, rindu banget kita bisa ketemu lagi, rindu banget ya kita bisa berjumpa lagi, rindu banget kita bisa salaman lagi, rindu banget kita bisa sharing, bisa ngumpul lagi. Ya, itu yang harus kita doakan supaya kita bisa terwujud semuanya sampai ke sana. Puji Tuhan. Kita sudah masuk dalam pujian dan penyembahan. Sekarang kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sampai dengan detik ini Engkau memelihara kami dengan sempurna. Sampai dengan detik ini semua dalam keadaan sehat dan dijaga Tuhan. Sampai dengan detik ini Engkau membuat kami tidak kekurangan satu apapun. Kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah-tengah badai hidup ini, kami percaya Engkau satu kapal dengan kami. Engkau bersama dengan kami, bahkan Engkau siap meneduhkan semua badai-badai di hidup kami. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan dan kemampuan terus untuk melalui badai-badai ini. Kami bersyukur karena kami percaya Engkau mendengar seruan dan doa kami. Bapa, terima kasih. Urapi Tuhan hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan yang Kau telah persiapkan. Urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau bekerja sebebas-bebasnya, sehingga apa yang disampaikan ini sungguh-sungguh memberkati siapapun yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan semua pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, semua roh teritorial, kuasa-kuasa kegelapan di udara. Semua kami ikat, kami tolak, dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa mengganggu siaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita yakin Tuhan menjaga dan memelihara kita sempurna. Hari ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan tentang perubahan melalui suatu perjanjian. Perubahan dengan judul khotbah hari ini, perubahan melalui suatu perjanjian. Saudaraku, orang yang masih lajang, gaya hidupnya berbeda dengan orang yang sudah berumah tangga. Perbedaannya di mana? Perbedaannya satu, tanggung jawab. Tanggung jawab. Orang yang masih melajang memiliki tanggung jawab yang kurang dibanding dengan orang yang sudah berumah tangga. Karena yang orang sudah berumah tangga, dia bertanggung jawab buat istri atau suami dan anak-anaknya. Tapi orang yang melajang, dia hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, begitupun kita. Ketika kita masih belum ikut Tuhan, kita bebas dengan gaya hidup kita. Nggak ada tanggung jawab. Kita punya hasrat, kita lampiaskan. Kita punya hasrat, kita lampiaskan. Apapun keinginan kedagingan kita, kita bisa lampiaskan. Tapi, sadarkah saudara, ketika kita sudah ikut Tuhan, tanggung jawab kita sudah berbeda. Kita bukan lagi bebas untuk diri kita sendiri, tapi kita sudah mesti bertanggung jawab kepada Tuhan.
Itu yang Paulus bilang dalam Galatia 2 ayat ke-20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat ya saudara, perhatikan. Bukan aku lagi, tapi aku sudah mempunyai tanggung jawab kepada Kristus yang hidup di dalam aku. Dia adalah Tuhan di dalam hidupku. Dia adalah Raja di dalam hidupku. Nah, saudara harus sadar hal ini. Ketika saudara sudah ikut Tuhan, saudara tidak bertanggung jawab atas diri sendiri saja, tapi saudara juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah menebus saudara. Saudaraku, pernikahan adalah perjanjian yang mengikat dua pihak. Pernikahan adalah perjanjian yang mengikat dua pihak sampai kematian. Sampai kematian. Nggak bisa berhenti di tengah jalan. Perjanjian yang mengikat dua belah pihak sampai kematian. Dan itu nggak bisa berhenti di tengah jalan. Perjanjian yang benar tidak dipengaruhi dengan harta. Nggak pengaruh, harta banyak, harta dikit, itu perjanjian yang benar tetap bisa bersyukur, tetap bisa setia. Perjanjian yang benar tidak dipengaruhi oleh persoalan-persoalan dan masalah yang dihadapi, ataupun sakit penyakit, ataupun usia. Begitu sudah tua, aduh, bosan gue udah keriput. Itu perjanjian yang benar tidak dipengaruhi oleh itu. Tapi perjanjian yang benar itu setia sampai mati. Perjanjian yang benar harus ada saling melindungi, saling mengasihi, saling memberi. Saling melindungi, saling mengasihi, dan saling memberi. Saudaraku, perjanjian dengan manusia itu terbatas dengan kematian. Perjanjian dengan manusia itu tidak sempurna, terbatas dengan kematian. Tapi, sadar gak saudara, perjanjian dengan Allah itu kekal. Ikatan perjanjian nikah itu mirip dengan ikatan perjanjian dengan Allah. Mirip. Tapi semua hal yang dibuat manusia tidaklah sempurna. Sekali lagi, semua hal yang dibuat manusia tidak sempurna. Nyatanya, banyak pernikahan yang hanya jadi topeng. Sampai hari ini, kita ngelihat pernikahan yang jadi topeng. Ya, belaga baik-baik, belagalah, semuanya serba belaga, semuanya serba pura-pura, semuanya serba kelihatannya baik gitu. Yang penting tampilnya baik. Kebanyak topeng, banyak kepura-puraan. Pernikahan hari ini banyak kepura-puraan. Tidak ada unsur yang bermakna di dalam pernikahan. Pernikahan banyak yang hanya menampilkan status. Ya, yang penting gue bukan lajang lagi, gue sudah menikah. Biar nanti kalau ketemu teman-teman, gue udah married, gue udah laku. Lu belum laku. Bukan status, saudara, bukan status. Bukan status, sekali lagi. Pernikahan bukan sekedar status, tapi pernikahan adalah tanggung jawab. Saudara tidak bisa mengabaikan tanggung jawab. Begitu saudara sudah menikah, sudah berjanji di depan altar, sudah berjanji di hadapan Tuhan, saudara sudah terikat satu sama lain. Dan ikatan itu sampai mati. Nggak bisa putus di tengah jalan. Nggak bisa putus di tengah jalan. Harus ada tanggung jawab. Dan ikatan pernikahan ini, perjanjian pernikahan ini sama dengan perjanjian dengan Allah. Ketika saudara memberi diri kepada Tuhan, saudara dibaptis, sadar gak saudara? Sadar gak? Saudara sudah mengikatkan diri dengan Allah. Saudara sudah mengikatkan diri dengan Allah. Saudara bukan milik saudara lagi, saudara sudah milik Allah. Sekali lagi, saudara sudah milik Allah. Perjanjian Allah dengan Allah ini bersifat permanen, yang menuntut komitmen total atau totalitas. Karena Allah telah menyerahkan segala-galanya kepada saudara dan saya. Segenap keberadaannya
Oleh sebab itu, kita pun harus menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Itu baru namanya perjanjian yang benar. Dia selalu setia, dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah memutuskan perjanjiannya. Sekali lagi, dia tidak pernah memutuskan perjanjiannya. Lah Pak, kalau ada orang masuk neraka kenapa? Karena kita yang memutuskan perjanjian itu. Kita yang hidup suka-suka. Kita yang tidak hidup sesuai dengan kehendaknya. Dia selalu memanggil saudara dan saya kembali untuk bertobat. Tapi permasalahannya, dengar gak kita sama panggilannya? Nah, saudaraku, hari ini yang mau kita bahas. Perjanjian dengan Allah. Kalau kita membuat satu perjanjian dengan Allah, atau suatu ikatan dengan Allah, saudara diikat dengan Allah, atau Allah membuat satu perjanjian dengan saudara, itu sifatnya permanen. Sifatnya permanen. Dan nggak bisa dibatalin. Nggak bisa. Yang bisa membatalkan adalah kita sendiri. Kita sendiri yang berkeputusan untuk membatalkan. Itu bahayanya. Ketika kita membatalkan, kita keluar dari jalur Tuhan dan kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Sama-sama kita lihat saudara, Matius 26 ayat 27 sampai 28. Matius 26 ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Iya, Tuhan membuat suatu perjanjian, namanya perjanjian darah dengan kita. Perjanjian darah dengan kita. Supaya apa? Perjanjian darah ini kata kuncinya. Allah menetapkan suatu perjanjian antara dia dengan kita. Melalui darah Kristus. Darah ini bukan bicara tentang kematian, tapi darah bicara soal kehidupan. Sekali lagi, darah bukan bicara soal kematian, tapi darah bicara soal kehidupan. Imamat 17 ayatnya ke-11. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Iya, lihat ya. Darah itu bukan bicara kematian, tapi darah bicara soal kehidupan. Ada nyawa di situ, ada kehidupan di situ. Jadi, waktu Yesus bilang, "Aku membuat suatu perjanjian darah dengan kamu," artinya aku membuat perjanjian hidupku dengan kamu. Sekali lagi, aku membuat suatu perjanjian lewat kehidupanku dengan kamu. Seluruh hidup Yesus itulah perjanjian Allah. Sekali lagi saya ulang, saudara garis bawahi, seluruh hidup Yesus itulah perjanjian dengan Allah. Perjanjian lama, Tuhan buat perjanjian lewat hukum. Di dalam perjanjian lama, Tuhan membuat suatu perjanjian lewat hukum. Tapi hukum Taurat itu hanya menyingkapkan dosa. Paulus bilang, hukum Taurat hanya menyingkapkan dosa. Tapi Tuhan membuat suatu perjanjian yang baru, yaitu hidupnya sendiri, yang namanya perjanjian darah. Dan perjanjian darah ini adalah kasih karunia. Kasih karunia. Lewat perjanjian baru itu, hidup Yesus terpapar di dalam saudara dan dalam saya. Dan lewat hidup Yesus itu sebagai sumber anugerah, Dia mau menyelesaikan dosa yang ada di dalam saudara dan dalam saya. Saya berharap saudara bisa ngerti. Sekali lagi,
Dalam perjanjian lama, Tuhan membuat suatu perjanjian lewat hukum. Tapi hukum Taurat ini hanya menyingkapkan dosa. Tapi di perjanjian baru, Tuhan membuat suatu perjanjian namanya perjanjian darah, yang artinya hidup Yesus ada di dalam saudara, di dalam saya, dan hidup itu sungguh-sungguh nyata di dalam saudara dan dalam saya, dan hidup itu adalah anugerah dari Allah. Dan anugerah ini menyelesaikan segala dosa yang ada di dalam saudara, di dalam saya. Roma 7 ayat 7 sampai 9. Roma 7 ayat 7 sampai ke 9. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ayat ke-8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membagikan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Ayat ke-9, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Iya, lihat ya, saudara perhatikan. Di situ ada lewat hukum Taurat aku jadi kenal dosa. Jadi hukum Taurat, perjanjian lama hanya menyingkapkan dosa. Tapi perjanjian darah, yaitu hidup Yesus dengan saudara, saudara membuat satu perjanjian, atau Allah membuat satu perjanjian dengan saudara melalui hidup Yesus, menyelesaikan segala dosa yang ada di dalam saudara dan dalam saya. Yang harus disadari, perjanjian dengan Allah, perjanjian Allah dengan kita, bukanlah perjanjian kontraktual. Bukan perjanjian kontraktual. Perjanjian kontraktual itu seperti apa, Pak? Perjanjian antara yang lemah harus menuruti keinginan yang kuat. Seperti misalnya saya punya perusahaan A, perusahaan saya kuat. Siapa di sana, saudara punya perusahaan namanya perusahaan B, dan saudara lemah. Saya membuat perjanjian dengan saudara, saudara harus ikuti kemauan saya. Itu perjanjian kontraktual. Itu perjanjian kontraktual. Nah, perjanjian dengan Allah bukanlah perjanjian kontraktual. Begini, kalau saudara bersyukur hanya pada saat saudara berkelimpahan, atau pada saat saudara sehat-sehat, atau pada saat keadaan saudara baik-baik, saudara hanya bisa bersyukur di situ, dan saudara tidak pernah mensyukuri apapun yang saudara lalui dan apapun yang saudara hadapi hari ini. Saya bilang, saudara hanya membuat perjanjian dengan Allah sebagai perjanjian kontraktual. Kenapa? Karena perjanjian kontraktual hanya mencari keuntungan. Sekali lagi, perjanjian kontraktual hanya untuk mencari keuntungan. Perjanjian kita dengan Allah bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kita. Bukan untuk mencari keuntungan. Tapi perjanjian dengan Allah adalah penyerahan diri total kita kepada Allah, dan bukan kontraktual. Saudara harus belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Saudara mungkin bilang, waduh Pak, gimana bersyukur Pak? Saya dikurung di rumah udah 30 hari Pak. Waduh, saya muter-muter ruang tamu, toilet, kamar, ruang keluarga, puter di situ terus. Saya bilang sama saudara ya, saudara baru muter di rumah 30 hari. Orang Israel muter di padang gurun 40 tahun. Nah lo, kalau saudara bilang, waduh, itu baru 30 hari saudara di dalam rumah. Saudara belum 40 tahun di padang gurun. Padang gurun itu tempat yang sepi, nggak ada apa-apa. Saudara mau ke mall, nggak bisa, nggak ada. Mau di mall mana padang gurun? Padang gurun. Saudara mau bikin apa di padang gurun? Semuanya kering. Saudara mau bikin apa di padang gurun? Nah, Tuhan melatih kita
belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Sekali lagi saya bilang, perjanjian saudara dengan Allah bukanlah perjanjian kontraktual yang dimana saudara hanya mau bersyukur ketika semuanya serba baik-baik. Tapi perjanjian saudara dengan Allah adalah perjanjian totalitas, di mana Allah telah total kepada saudara. Dia menyerahkan hidupnya buat saudara, supaya saudara pun menyerahkan diri saudara total buat Allah. Saudara simak baik-baik. Perjanjian dengan Allah dan kita adalah perjanjian Bapa dengan anak. Saya ulang sekali lagi. Saudaraku simak baik-baik. Perjanjian dengan Allah adalah perjanjian kita dengan Bapa kita atau Bapa dengan anak. Roma 8 ayat ke-15. Roma 8 ayat ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Iya. Iya, perjanjian dengan Allah adalah perjanjian Bapa dengan anak, yang membuat saudara mempunyai hubungan seperti Bapa dengan anak. Perjanjian dengan Allah juga perjanjian antara dua sejoli, dua pasangan, dua insan yang saling mengasihi, saling menyayangi, dua sejoli. Perjanjian dengan Allah adalah perjanjian antara sahabat dengan sahabat. Seperti contohnya Daud dengan Yonatan. Saudara bisa lihat di Yohanes 15 ayatnya ke-13. Yohanes 15 ayat ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Iya. Saudara lihat lagi, perjanjian dengan Allah adalah perjanjian hamba dengan tuannya. Hamba dengan tuannya. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Perjanjian dengan Allah adalah perjanjian Bapa dengan anak. Kita dengan Allah seperti Bapa dengan anak. Perjanjian dengan Allah adalah perjanjian kita seperti dua sejoli dengan Allah. Perjanjian kita dengan Allah adalah perjanjian antara dua orang sahabat. Lihat ya, saudara ya, sahabat mau menyerahkan nyawa, saling mengasihi, saling menyayangi. Perjanjian dengan Allah ada juga perjanjian antara hamba dengan tuannya. Saudaraku, perjanjian dengan Allah harus dilandasi dengan kasih, kemurahan, dan kesetiaan. Perjanjian dengan Allah itu dilandasi dengan kasih, kemurahan, dan kesetiaan. Perjanjian dengan Allah ini, perjanjian kita dengan Allah, sebenarnya kita tidak punya apapun. Saudara tidak punya dan saya tidak punya apapun untuk diserahkan atau ditawarkan kepada Allah selain keberadaan kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, kekuatan kita. Kita nggak punya apa-apa yang kita bisa tawarkan kepada Allah lewat perjanjian ini. Kita nggak punya, tapi Allah telah menawarkan dirinya kepada saudara. Kita nggak punya, tapi Allah hanya mau kita menyerahkan keberadaan kita. Keberadaan kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, sampai seluruh kekuatan kita. Semuanya bagi Allah. Dan dalam kemurahannya, kita diterima Dia, masuk di dalam bimbingannya, tuntunannya. Apa yang Yesus katakan sebenarnya mengenai perjanjian darah ini diambil dari Keluaran 24 ayat 3 sampai dengan 8. Keluaran 24 ayat 3. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Ayat keempat. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu, dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ayat kelima.
Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat ke-6, sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasuh. Sebagian lagi darah itu disiramnya pada mezbah itu. Ayat ke-7, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ya, lihat ya. Inilah darah perjanjian. Darah perjanjiannya apa? Tuhan mau melindungi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyelamatkan saudara. Dari pihak kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah yang namanya perjanjian. Kalau saudara nggak menyerahkan diri kepada Tuhan, berarti saudara belum masuk dalam suatu perjanjian. Oke, Tuhan mau melindungi saudara, Tuhan mau mengasihi saudara, Tuhan menyertai saudara, Tuhan membimbing dan menuntun saudara. Tapi pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan untuk dibimbing, disertai, dan dituntun? Apakah saudara bersedia seperti orang Israel yang berkata, semua firman itu aku akan lakukan? Sekarang saya bilang sama saudara, dari pihak Allah tidak bercela, dari pihak kita banyak celahnya. Tuhan cuma mau ngingetin saudara di pagi siang hari ini, supaya saudara benar-benar masuk di dalam satu perjanjian dan benar-benar saudara taat lewatin perjanjian itu. Benar-benar saudara serahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan benar-benar saudara bersyukur senantiasa kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan buat saudara dan apa yang saudara lalui hari ini. Saudara percaya penuh sama Dia. Saudara percaya penuh sama Dia akan perlindungannya, penyertaannya, bimbingannya, tuntunannya. Karena apa? Karena saudara sudah melakukan suatu perjanjian darah dengan Tuhan, dan Tuhan telah genap melakukan perjanjian itu dengan saudara. Kenapa Pak? Kok saya tidak dilindungi? Kenapa Pak? Saya tidak disertai? Kenapa Pak? Saya mengalami ini. Pertama, kalau sesuatu terjadi Tuhan izinkan, pasti mendatangkan kebaikan. Kedua, kalau itu terjadi karena kesalahan kita, berarti kita yang lalai terhadap suatu perjanjian darah. Saya berharap saudara bisa memahami apa yang saya katakan ini. Ingat ya, sekali lagi saya bilang, ini seperti hubungan suami istri, perjanjian pernikahan. Dua-dua tidak boleh lalai. You sudah berjanji di depan Tuhan, tidak boleh lalai. Apa yang dijanjikan harus dilakukan. Saat Yesus mengangkat cawan, Dia bilang apa? Dia bilang, darahku. Tuhan sebenarnya sedang bicara tentang hidupnya. Saudaraku simak ya. Banyak orang buat perjanjian, tapi sayang tidak setia pada perjanjiannya. Nggak setia dalam melakukan perjanjian. Nggak setia dalam pernikahan. Nggak setia juga dengan Tuhan. Tapi Alkitab bilang, Allah tetap setia. Saya bilang sekali lagi, Allah tetap setia. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, kembalilah menjadi setia. Kenapa? Karena Allah sedang menunggu Anda, menunggu saya, untuk kembali menjadi setia. Jangan saudara abaikan perjanjian ini. Ketika saudara menyerahkan diri, saya mau menjadi orang Kristen, saya menjadi orang percaya, saudara mempunyai satu perjanjian, dan saudara menyerahkan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Dari pihak Tuhan tidak bercela, dari pihak kita banyak celahnya.
Alkitab berkata dalam Ibrani 9 ayatnya ke-22, Ibrani 9 ayat ke-22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. saudara perhatiin ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan dosa, saya bilang sama saudara, pengampunan dosa tidaklah cukup. Harus ada pembebasan dosa. Saya ulang sekali lagi, pengampunan dosa tidaklah cukup. Harus ada pembebasan dari dosa. Karena natur kita, natur saudara, natur saya, dosa. Oleh sebab itu, Tuhan datang lewat hidupnya, lewat perjanjian darah ini. Tuhan hadir di dalam saudara dan saya. Tujuannya satu, untuk membebaskan saudara dan saya dari dosa. Membebaskan kita dari natur kita yang salah. Saudaraku, kita nggak bisa menyembunyikan dosa. Nggak bisa menyembunyikan dosa. Kita bisa menyembunyikan dosa dari sesama kita, tapi tidak dari Allah. Kita bisa tampil baik di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa menipu Allah. Dengan tampilan-tampilan kita yang kelihatannya rohani, kelihatannya baik-baik, tapi tidak bisa menipu Allah dengan tampilan itu. Tidak seorang pun dapat mengubah dirinya. Tapi dengan perjanjian yang baru, atau perjanjian darah, atau perjanjian hidup Yesus, semuanya dimungkinkan. Semuanya jadi mungkin. Kisah Rasul 3 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 3 ayat 25 sampai 26. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dan dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Iya, Allah mengutus Yesus kepada kamu supaya kamu kembali dari semua perbuatan kita yang jahat, kembali pada gambar Allah atau kalik Allah. Gimana caranya kembali? Satu caranya, dengan perjanjian hidup Yesus atau perjanjian darah. Perjanjian darah atau perjanjian hidup itu mengubah saudara dan saya untuk kita kembali kepada gambar dan kalik Allah. Roma 11 ayat 26 dan 27. Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapus dosa mereka. Saudara perhatiin ya, saudara perhatiin ya. Tuhan menghapus semua dosa mereka. Saudara harus dihapus dulu dosanya. Saudara harus dihapus dulu dosanya lewat perjanjian darah itu. Kemudian ketika saudara dihapus, hidup Yesus ada di dalam saudara. Hidup Yesus ada di dalam saudara. Bagaimana caranya Tuhan mengubah kita sih? Kalau saudara bilang, Tuhan, bagaimana caranya Tuhan bisa mengubah saya? Lewat perjanjian darah atau lewat hidup Yesus yang ada di dalam saudara. Bagaimana caranya? Yang pertama, Tuhan harus memberi saudara hati yang baru. Kalau saudara tidak mau diberi hati yang baru, saudara masih punya hati yang lama, berarti saudara belum mempunyai satu perjanjian dengan Allah. Saya ulang, kalau saudara masih cenderung dengan dosa,
hidup suka-suka, berarti saudara belum mempunyai suatu perjanjian dengan Allah. Allah menunggu saudara, membuka tangannya bagi saudara dan saya. Respon gak kita sama tangan yang terbuka itu? Nunggu gak kita? Datang gak kita ketika Tuhan memanggil kita? Ketika Tuhan panggil kita, kita datang. Tuhan siap memberi saudara hati yang baru. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai ke 20. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Iya, saya ulang ya, sekali lagi ya. Yehezkiel 11 ayat 19 itu luar biasa. Bahasa asli itu dibilang di sini, and I will give them one heart. Satu hati. One heart. Bukan di situ, bukan dibilangnya hati yang baru, tapi one heart. Artinya satu hati dengan Tuhan. Satu hati dengan Tuhan di bahasa Inggris ya. Di bahasa Inggris disebutnya one heart atau satu hati. Satu hati artinya hati yang baru. Kesatuan hati dengan Allah dimulai dengan kesatuan hati. Kesatuan hati dengan Allah dimulai dengan kesatuan hati dulu dengan Dia. Kesatuan dengan Allah dimulai dengan kesatuan hati dulu dengan Dia. Ya, saya berharap saudara bisa ngerti. Kesatuan dengan Allah itu harus dimulai dengan kesatuan hati dulu dengan Dia. Kalau hatimu tidak satu dengan Allah, berarti engkau belum sungguh-sungguh punya perjanjian dengan Allah. Ya, hati yang baru artinya Tuhan jauhi dari saudara hati yang keras. Hati yang keras, hati yang tidak mau dibentuk, hati yang tidak mau peka dengan suara Tuhan. Itu hati yang keras. Hati yang tidak mau dibentuk, tidak mau peka dengan suara Tuhan. Hati yang cenderung dengan dosa dan kenikmatan. Hati yang tidak peduli pada sesama dan kebenaran. Hati yang tidak peduli pada perkara-perkara rohani. Tidak ada kemauan sama firman Tuhan dan tidak ada kemauan dengan kebenaran. Waduh, bahaya saudara kalau sampai ke tahap ini. Benar-benar bahaya. Benar-benar bahaya. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Ibrani 8 ayat 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Ayat ke-9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Ayat ke-10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Iya, ini luar biasa ya. Mereka tidak setia. Mereka tidak setia. Mereka sudah melanggar ketetapan Tuhan. Ini hatinya masih keras. Jadi di sini dibilang orang yang hatinya masih keras, hatinya masih batu, itu tidak peduli pada kebenaran, tidak peduli pada firman Allah, tidak peduli pada hal-hal yang berbau rohani. Hatinya keras. Yang diperdulikan hanya dosa dan kenikmatan saja. Yang diperdulikan hanya dirinya sendiri, nggak peduli pada sesama. Yang diperdulikan hanya materi-materi.
Tapi Tuhan membuat suatu perjanjian baru kalau saudara mau berbalik hari ini. Saya bilang sama saudara, kalau saudara mau berbalik hari ini, Tuhan mau membuat suatu perjanjian baru. Dan Dia siap memberi saudara hati yang baru. Hati yang lemah lembut, hati yang bisa dibentuk, hati yang mau diproses dan dibimbing oleh Tuhan. Dia siap memberi saudara hati yang baru. Bukan lagi hati yang keras. Saudara tidak fokus lagi pada materi, tapi saudara mulai fokus pada Allah. Saya bilang ya sama saudara ya, malu kita. Malu kita. Kadangkala kita sebagai orang-orang rohani yang mengaku diri orang-orang gereja, yang hidup di gereja, secara orang roh, secara yuridis kita orang-orang yang diselamatkan. Tapi bahayanya, kok gaya hidup kita kayak gitu? Hati kita nggak terpaut sama Tuhan. Kita masih senang dengan gaya hidup kita yang lama. Kita masih senang dengan hal-hal yang berbau duniawi. Kita masih senang dengan semua yang bersifat materi. Aduh saudara, saya bilang sama saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan lagi mau membuat perjanjian dengan saudara. Dia siap memberi saudara dan saya hati yang baru. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau diproses sama Dia. Inilah caranya Tuhan membentuk kita. Yang pertama, Dia memberi hati yang baru. Saudaraku, bagaimana ya ketika saudara pertama kali ketemu Yesus, saudara sudah punya hati yang baru. Tapi lambat laun kok jadi keras ya hati kita ya? Kenapa? Karena dosa sudah masuk ke situ. Saudara lihat ya, daging disuntikin terus, disuntikin terus, disuntikin terus, disuntikin terus, disuntikin terus, semua cairan-cairan yang membuat dia jadi keras. Lama-lama daging ini bisa jadi batu loh, seperti batu loh, keras banget. Kenapa? Karena disuntikin semua yang duniawi. Hati yang tadinya lembut, masukin semua yang duniawi, masukin semua yang fana. Saudara sudah tidak fokus lagi sama Tuhan. Saudara tidak ingin lagi sama hal-hal yang berbau rohani. Akhirnya hati yang pernah terjadi, hati yang baru itu menjadi hati daging lagi, hati yang keras lagi, hati yang keras lagi, hati batu lagi. Ini terjadi. Kalau saudara nanya saya, contohnya siapa Pak? Contohnya Salomo. Di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. 1 Raja-Raja 11 ayat ke-1 sampai ke-2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sedon, dan Het. Ayat kedua, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Iya, lihat ya saudara ya. Ketika kita tidak mencintai Tuhan lagi, ketika cinta kita sama Tuhan sudah mulai luntur, ini peringatan buat saudara. Ini peringatan buat saya. Ketika saudara sudah tidak jatuh cinta lagi sama Tuhan, ketika kita mulai mencintai diri kita sendiri, ketika kita mulai mencintai aset-aset kita, ketika kita mulai mencintai apa yang kita miliki, saya bilang, hati kita mulai mengeras dan hati kita mulai membatu. Ketika Salomo mulai mencintai perempuan-perempuan Moab, perempuan-perempuan Firaun, perempuan-perempuan Mesir, hatinya mulai jadi keras. Dia sudah tidak peka lagi sama Tuhan. Coba saudara garis bawahi ya. Simak baik-baik ya. Hati yang keras bukan berarti kita terus-menerus berbuat jahat. Tapi kita tidak peka sama suara Tuhan, sama perasaan Tuhan. Yang kita peduliin hanya perasaan kita sendiri. Kita udah gak peka lagi. Udah gak peka lagi sama suara Tuhan. Kita udah gak peka lagi sama hal-hal yang berbau rohani. Yang kita peduliin hanya perasaan kita, kemauan kita, keinginan kita.
Perhatiin saudara, ketika saudara merasa terluka, ketika saudara mulai tergores, perhatiin, saudara bisa lihat hatimu keras atau hatimu lembut. Kalau hatimu benar-benar lembut, saudara sudah melakukan perjanjian darah dengan Tuhan. Saudara nggak pusing sama perasaan saudara. Yang saudara pusing adalah perasaan Tuhan. Saudara dengan ikhlas saudara mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti saudara. Tapi begitu hatimu keras, engkau akan cenderung menghindar dan lari dari orang itu. Dan ini, jangan berkata saudara, jangan pernah berkata saudara bilang, aduh Tuhan, aku sudah ikut Tuhan, aku sudah mati-matian ikut Tuhan. Tapi saya bilang sama saudara, kalau saudara benar-benar sudah ikut Tuhan, saudara sudah punya hati yang baru. Hati yang baru, peka sama perasaan Tuhan, peka sama keinginan Tuhan, mau dekat terus sama Tuhan. Nggak peduli dengan perasaan kita, nggak peduli dengan keinginan-keinginan kita, nggak peduli dengan kepentingan kita. Yang kita pedulikan hanya satu, kepentingan Allah. Yesus sangat peka pada Bapaknya. Dia tunduk pada kehendak Allahnya, pada kehendak Allah. Tuhan mau memberi saudara hati yang seperti itu pada kita. Hati yang baru lewat suatu perjanjian dengan kita, yaitu hidupnya ada di dalam saudara dan dalam saya. Dan dia berkata, seakan-akan dia sedang berkata sama saudara dan saya, kalau aku peka sama Bapakku, kamu pun akan peka sama aku. Dan ketika saudara peka sama Tuhan, peka sama perasaan Tuhan, peka sama suara Tuhan, saya bilang sama saudara, saudara sudah menggenapi perjanjian darah dengan Allah. Amin. Saya berharap saudara sudah ngerti sampai di sini. Yang pertama, Tuhan memberi saudara dulu hati yang baru. Kalau saudara nggak diberi hati baru, sorry, maaf saya bilang, kita nggak bakal bisa berubah. Kita harus diberi dulu hati yang baru. Gimana cara saya dapat hati yang baru? Rela. Saudara mau buat perjanjian? Rela. Saudara mau menikah? Rela. Rela di depan altar, saudara bilang, ya saya bersedia. Bukan topeng, bukan bohongan. Tapi saudara bilang, ya saya bersedia. Itu artinya komitmen saudara sama pasangan saudara. Komitmen saudara dengan Allah. Saya berharap sampai sini saudara ngerti. Begitu saudara komit dengan perjanjian ini, baru Tuhan bilang, oke, aku bisa beri kamu hati yang baru. Hati yang lemah lembut, hati yang penuh kasih, hati yang dengar-dengaran sama aku, hati yang mau berubah, hati yang mau dipimpin oleh aku. Berikutnya, bagaimana caranya? Yang kedua, lewat perjanjiannya, dia mau kita membangun hubungan dengan Allah. Kalau saudara membuat satu perjanjian, dia sudah memberi hati saudara yang baru, berarti saudara mulai peka sama perasaan Allah. Kalau saudara peka sama perasaan Allah, saudara mau segala sesuatu yang bersifat rohani, berarti saudara juga mau berhubungan dengan Allah. Dan itu bukanlah paksaan. Itu adalah kerinduan. Sekali lagi, itu bukanlah paksaan, melainkan kerinduan. Saudara lihat ya, Matius 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lihat ya, saudara perhatiin kata per kata di sini. Tidak ada selain dia, selain Yesus, tidak ada yang begitu intim dengan Bapa, mengenal Bapa begitu dekat. Tidak ada. Selain dia, tidak ada yang lain.
Musa, bagaimana? Musa, saya bilang sama saudara, Musa itu bisa begitu dekat sama Tuhan di perjanjian lama. Lihat ya, di Keluaran 33 ayatnya ke-11. Keluaran 33 ayat ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara perhatiin ya, Musa bergaul dengan Allah, akrab. Kenapa? Satu, karena dia punya hati yang baru. Begitu dia punya hati yang baru, dia punya kerinduan akan Allah. Dan orang yang punya kerinduan akan Allah pasti mau berhubungan dengan Allah. Dan ketika seseorang berhubungan dengan Allah, dia mengalami perubahan. Musa bisa sampai ke tahap itu. Dia bercakap-cakap dengan Allah seperti seorang sahabat, seperti teman. Bahkan di Bilangan 12 ayat ke-8, Bilangan 12 ayat ke-8, Bilangan 12 ayat ke-8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? lihat ya, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Bahasa Inggrisnya mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Wih, luar biasa ini. Artinya apa? Sehati, satu nafas dengan Allah, satu kerinduan, satu keinginan. Kalau saudara merasa saya sudah membangun hubungan, membuat suatu perjanjian dengan Allah, tapi saudara tidak membangun hubungan dengan Allah, saudara belum mempunyai perjanjian yang benar dengan Allah. Oke, sampai sini ngerti? Mouth to mouth, mulut dengan mulut. Lihat aja bahasa Inggris, saudara bisa selidiki sendiri. Benar nggak apa yang dibilang ini? Keindahan perjanjian baru melalui hidup Yesus, kita berpeluang atau diberi kesempatan lebih daripada Musa. Sekali lagi, keindahan perjanjian baru melalui hidup Yesus, perjanjian Yesus dengan kita berpeluang diberi kesempatan lebih daripada Musa. Karena Yesus telah menyatu dengan Bapa, kita pun menyatu dengan Yesus dan Bapa. Bukankah ini suatu yang luar biasa? Sesuatu yang hebat. Kalau Musa bisa berbicara dengan Allah seperti seorang sahabat, kalau Musa bisa berbicara mouth to mouth dengan Allah, lebih dari kita itu harusnya lebih dari Musa. Kita punya kesempatan, punya peluang yang lebih besar sampai ke tingkat itu. Tapi permasalahannya, sadar gak kita? Punya gak kita hati yang baru itu? Udah belum kita membangun perjanjian dengan Allah? Perjanjian darah itu. Lebih dulu Allah menyingkirkan hati kita yang keras. Baru kemudian kita bisa berhubungan dengan Allah seperti seorang sahabat. Yohanes 15 ayat 14 sampai ke 15. Yohanes 15 ayat ke-14, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Inilah pernyataan kehendak. Kalau tuh saudara tahu kehendak Allah, saudara adalah orang yang berhubungan dengan Allah. Permasalahannya, berapa banyak orang Kristen hari ini tidak mengetahui kehendak Allah. Mereka kalau bicara tentang kehendak Allah, mereka seperti berjalan di dalam kegelapan. Kita harus masuk ke sana karena kita berpeluang ke sana. Kita harus mengetahui dan berjalan dalam terang benderang, tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Kita harus tahu kehendak Allah.
Karena kenapa? Karena Tuhan membuka hubungan dengan kita. Tuhan telah mengubah hati saudara dan saya. Hati kita yang keras, yang tidak ingin akan hal-hal yang rohani, dia rubah jadi hati yang baru, hati yang selalu menginginkan Tuhan. Watak dan sikap hati lama yang buat kita nggak peka pada Allah. Kita nggak peka lagi sama Allah, kita nggak peka lagi sama suara Allah. Dan itu harus semua dibuang. Kita harus punya hati yang baru. Mintalah sama Tuhan, Tuhan beri saya hati yang baru Tuhan, yang selalu mau berhubungan dengan Engkau. Beri saya hati yang baru Tuhan, yang selalu mau dekat dengan Tuhan. Beri saya hati yang baru Tuhan, yang mau menjauhi dosa-dosa. Beri saya hati yang baru Tuhan, yang jijik akan segala kesalahan. Beri saya hati yang baru, supaya saya berjalan di dalam kebenaran. Saudaraku, satu ayat yang sangat mengganggu saya, sangat mengganggu saya hari-hari ini, yaitu di Matius 11 ayat 21 sampai 24. Matius 11 ayat 21, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ayat 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Ayat 24, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara perhatiin ya, di sini Tuhan mengecam kota-kota yang sudah melihat mujizat, yang orang-orangnya sudah melihat mujizat, tapi tidak berubah. Ini mengganggu saya loh, benar, ini mengganggu saya. Saya bilang sama saudara, berapa banyak yang mujizat yang saudara sudah alami? Betapa hebat pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. Betapa dahsyat Tuhan telah mengubah saudara. Tuhan mau mengubah saudara. Tapi permasalahannya di mana? Permasalahannya kita nggak mau berubah. Tuhan kecam itu. Kenapa? Karena kota-kota ini sudah melihat mujizat, tapi mereka tidak mau berubah. Tuhan bilang apa? Waduh, Sodom dan Gomora itu hancur. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak lebih baik dari Sodom dan Gomora. Waduh, takut kita loh. Saudara bilang sama diri saudara sendiri, waduh, saya sudah lihat mujizat banyak. Kenapa saya tidak mau berubah sampai hari ini? Bagaimana kalau Tuhan datang dan Tuhan jemput saudara hari ini? Apakah saudara ada di surga? Waduh, bahaya saudara. Saya bilang sekali lagi, bahaya. Ini ganggu saya banget. Tuhan buat kita kenal Dia lewat hubungannya, lewat hati kita yang baru, dan hubungan kita. Dan lewat hubungan hati kita yang baru dan hubungan dengan Dia, hasrat kita berubah. Hasrat kita berubah. Arah dan tujuan hidup kita pun berubah. Ketika hasratmu berubah, hatimu baru, hubunganmu baru, hasratmu berubah, pasti tujuanmu juga berubah. Tujuan hidupmu juga berubah. Tidak lagi idam-idamkan hal-hal duniawi, saudara udah pusing lagi. Saudara mulai pusing dengan hukum-hukum Tuhan. Kenapa? Karena ada hidup Allah di dalam saudara dan di dalam saya. Sekali lagi, karena ada hidup Allah di dalam saudara dan di dalam saya. Semakin kita berusaha mengatasi masalah, ini ya saya bilang ya, saudara simak baik-baik ya. Begitu saudara menghadapi masalah,
Kita berusaha mati-matian kita berusaha mengatasi masalah, atau berusaha mati-matian agar keluar dari masalah. Kita berusaha, waduh Tuhan, saya mau keluar dari masalah ini. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita keluar dari masalah. Semakin kita berusaha mengatasi masalah, dan semakin kita berusaha untuk keluar dari masalah, semakin kita terikat dan terjerat dalam masalah. Simak ya, ini hal luar biasa loh sebenarnya. Ini pengalaman hidup saya juga sebenarnya. Semakin kita berusaha keluar dari masalah, semakin kita berusaha mengatasi masalah, tanpa saya sadar, tanpa saudara sadar, semakin kita terjerat dalam masalah. Tapi semakin kita menyerahkan masalah ke tangan Tuhan, semakin kita bisa bersyukur dalam segala hal. Semakin kita lepas dan bebas dari masalah, semakin kita ringan tanggungan kita. Kenapa? Karena kita percaya Allah sedang menuntun kita. Karena kita percaya Allah sedang menuntun kita untuk menjadi lebih dari seorang pemenang. Tuhan memberi saudara dan saya hati yang baru untuk dapat berkontak dengan Dia, agar kita dapat pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan beri kita hati yang baru itu. Dengan kematian dan kebangkitannya, Allah berikrar untuk membuat hidup kita lebih berkualitas. Sekali lagi, lewat kematian dan kebangkitannya, Allah berjanji atau berikrar untuk membuat hidup kita lebih berkualitas. Kita hendak diubah sama Dia setiap hari. Asalkan saudara dan saya merelakan diri untuk dibentuk. Saudara relakan hidup saudara untuk diberi hati yang baru, dan membangun hubungan yang indah, agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi baru. Inilah perjanjian yang mengubah saudara. Perjanjian antara Allah dengan kita. Sehingga lewat kehidupannya, kita diubah sehari demi sehari, menjadi semakin hari semakin indah. Tapi berhati-hati saudara. Kalau hatimu sudah baru, jangan disusupi dengan segala sesuatu yang daging. Ketika daging mulai masuk ke dalam hatimu yang baru itu, hatimu bisa menjadi keras kembali. Berhati-hati akan hal ini. Ingat saudara, Tuhan membuka tangannya saat ini, dan Dia mau membuat suatu perjanjian denganmu. Dia hendak memberi kamu hati yang baru, hati yang rindu sama Dia, hati yang selalu mau membangun hubungan dengan Dia, supaya engkau diubah sehari demi sehari. Amin. Tuhan berkati saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saudara boleh taruh tangan saudara di dada. Saudara boleh ikuti doa saya. Tuhan Yesus, mampukan saya untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik bagimu, seperti Engkau telah memberikan yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami untuk membangun hubungan denganmu, menyerahkan hidup total kepadamu, membuat suatu perjanjian denganmu. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau menuntun kami, Engkau mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita semua rindu membangun satu hubungan dengan Tuhan. Kita semua harus rindu diubah sama Tuhan sehari demi sehari, sampai kita menjadi pribadi yang lebih hari lebih bersinar, lebih hari lebih berkenan di hadapan Tuhan. Kita semua rindu untuk lebih hari lebih indah di hadapan Tuhan. Amin.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau bersatu dengan tubuh dan darahnya. Ini adalah perjanjian Allah dengan saudara dan saya, yaitu hidup Allah ada di dalam saudara dan saya. Saudara, bukan hanya rutinitas menyatu dengan roti dan cawan, tapi saudara menyatu dengan Yesus secara pribadi. Haleluya. Saudara angkat roti ini tinggi di atas kepala saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada malam waktu menderita sengsara yang mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah ditikam, ditombak, dan dipecah-pecahkan di atas kayu salib, memberikan saya keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga, melepaskan saya dari maut, mara bahaya, dan juga celaka. Saya percaya oleh tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, roh jiwa tubuh saya disempurnakan sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua. Saya akan diangkat di awan-awan sebagai mempelai Kristus tanpa cacat, tanpa celah. Saya percaya oleh tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan. Saya percaya Tuhan hidup di dalam saya. Tuhan berdaulat dalam hidup saya. Tuhan menjadi raja di dalam hidup saya. Tuhan mengatur hidup saya. Tuhan membimbing saya. Tuhan memberi saya hati yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Saudara, angkat cawan ini tinggi di atas kepala saudara. Tanda saudara menghormati dia lebih dari apapun juga. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, yang mengambil cawan mengucap syukur atasnya sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali engkau meminumnya, engkau memperingati kematianku sampai aku datang yang kali kedua. Saudara, ikuti doa saya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya cawan ini adalah darah Tuhan Yesus, berisi darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan sebagai perjanjian baru dan yang kekal untuk pengampunan dosaku, dosa orang tuaku, dosa leluhurku, semua perbuatan kami yang keji di hadapan Tuhan oleh darah Yesus dihapuskan. Saya percaya oleh darahnya semua kutuk dipatahkan, kuasa gelap dihancurkan. Saya hidup dalam hidup yang baru. Saya masuk dalam suatu perjanjian yang baru, perjanjian dengan Allah, di mana saya diubahkan, saya dibimbing dan dituntun oleh Allah menjadi sempurna, sama seperti Allah adalah sempurna. Saya percaya oleh darahnya, roh jiwa tubuh saya disempurnakan sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua. Saya akan diangkat di awan-awan sebagai mempelai Kristus tanpa cacat, tanpa celah. Saya percaya oleh darahnya yang telah ditumpahkan, saya menang atas virus, saya menang atas sakit penyakit, saya menang atas semua kelemahan, saya menang atas dosa, saya menang atas masalah. Saya percaya oleh darahnya saya diubahkan. Saya rindu akan Tuhan. Saya mempunyai kehangatan hubungan dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah saudara ini benar-benar darah Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kita semua sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus, angkat tanganmu, pandang wajahnya. Kita mau akhiri ibadah ini. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, penyertaan yang agung dan luar biasa sempurnanya dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang menjemput kita di awan-awan sebagai mempelai yang kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.
Tuhan mau mengubah hidup kita hari demi hari. Tuhan memberkati. Together we strong, chosen generation, bertahan sampai akhir. Haleluya. Amin.